Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Triwibowo. Kali ini saya akan membuat video tutorial fungsi dan kegunaan dari uji T untuk dua sampel independen atau bebas. Oke, langsung saja. Sebelum membuat sebuah kasus, kita harus tahu dulu apa itu uji independent sample t-test. Independent sample t-test jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, maka berarti uji T sampel tidak berhubungan atau bebas. Perhatikan kata independent atau bebas. Maknanya adalah tidak ada hubungan antara dua sampel yang akan diuji. Fungsi dan kegunaannya adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata antara dua kelompok sampel yang tidak berhubungan. Jika ada perbedaan, rata-rata manakah yang lebih tinggi? Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Oke, sekarang kita langsung masuk ke contoh kasusnya. Di sini sudah saya siapkan satu contoh kasus. Keterangan contoh kasus adalah seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan antara tinggi dan berat badan seseorang pria dan seorang wanita. Untuk itu, 7 pria dan 6 wanita masing-masing diukur tinggi dan berat badannya. Berikut ini adalah hasilnya. Angka dalam centimeter untuk tinggi dan kilogram untuk berat. Pada baris 1, seorang pria dengan tinggi badan 174,5 cm dan berat badan 65,8 kg. Demikian juga untuk data yang lainnya. Penyelesaian kasus ini terdiri dari dua sampel yang bebas satu dengan yang lain, yaitu sampel bergender pria tentu berbeda dengan sampel bergender wanita. Di sini populasi diketahui berdistribusi normal dan karena sampel sedikit dipakai uji T untuk dua sampel. Di sini kode gender 1 untuk pria dan 2 untuk wanita. Hipotesis yang saya ajukan untuk variabel tinggi, HO tidak ada perbedaan antara tinggi badan pria dan wanita. 2. HA terdapat perbedaan antara tinggi badan pria dan wanita. Hipotesis yang saya ajukan untuk variabel berat yaitu 1. HO tidak ada perbedaan antara berat badan pria dan wanita. 2. HA terdapat perbedaan antara berat badan pria dan wanita. Oke, sekarang kita masukkan data kasus ini ke SPSS. Masuk ke variabel view. Masukkan variabel pertama yaitu tinggi. Type-nya numerik, desimal kita buat 1 karena hanya ada satu angka di belakang koma untuk variabel tinggi tadi. Kemudian tinggi, habis itu berat. Tetap sama numerik, desimalnya 1. Dan gender tetap sama numerik, desimalnya kita 0 kan, dan value kita buat 1 untuk pria sesuai kode yang kita buat tadi, dan 2 untuk wanita. Oke, kemudian masuk ke data view. Langkah selanjutnya adalah buka data kasus yang kita buat di Excel tadi, kemudian tinggal kopikan sesuai variabelnya. Tinggi kita copy di variabel tinggi, kemudian berat, paste di variabel berat, dan kemudian gender. Pada data kasus terlihat pada baris pertama tertulis pria yang telah mempunyai kode 1. Maka pada baris pertama kolom gender ketik 1, maka secara otomatis SPSS akan mengubahnya menjadi keterangan pria. Hal ini terjadi karena pengaktifan value label. Demikian untuk data selanjutnya. Masukkan data menggunakan angka 1 atau 2 sesuai keterangan yang dikehendaki. Jangan memasukkan kalimat atau huruf dalam pengisian data yang bersifat numerik, karena SPSS akan menolaknya. Kita isi dulu untuk variabel gender. Kita klik 1, enter.
seterusnya sesuai data yang dikehendaki. Oke. Langkah selanjutnya adalah pengolahan data dengan SPSS. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, klik Analyze, kemudian Compare Means, pilih Independent Sample T-Test, pilih variabel tinggi, kemudian klik tanda panah ke kanan, kemudian berat, klik tanda panah ke kanan, kemudian gender, klik di bagian grouping variable. Oke. Langkah selanjutnya, klik Define Groups. Grup 1 ubah menjadi 1, grup 1 berisi tanda 1 atau pria, grup 2 berisi tanda 2 atau wanita. Kemudian klik Continue, kemudian klik Option. Confidence interval percentage tetap default 95% dan missing values-nya tetap default exclude case analysis by analysis. Langsung klik Continue, tidak usah ada yang diubah. Kemudian klik OK. Inilah hasil interpretasi output SPSS uji Independent Sample T-Test. Output grup statistik untuk tinggi gender pria dan wanita untuk data valid tinggi pria 7 dan wanita 6, dan berat pria wanita data valid untuk pria 7 dan wanita 6. Lumayannya bisa kita lihat di sini untuk tinggi pria wanita dan berat pria wanita, standar deviation-nya juga, dan standar error meannya. Kemudian Independent Sample Test. Perhatikan pada output ini. Berdasarkan output ini diperoleh nilai sig to Taylor sebesar 0,005 dan 008. Maka sesuai dasar pengambilan keputusan dalam uji Independent Sample T-Test, maka dapat disimpulkan HO diterima dan HA diterima, yang artinya tidak ada perbedaan antara tinggi badan pria dan wanita. Kemudian untuk C to Taylor berat pria dan wanita yaitu 002 dan 002, lebih kecil dari 005. Maka sesuai dasar pengambilan keputusan dalam uji Independent Sample T-Test, maka dapat disimpulkan HO ditolak dan HA diterima, yang artinya bahwa terdapat perbedaan antara berat badan pria dan wanita. Oke, saya kira cukup sampai di sini video pembahasannya. Bila ada salah kata dan salah dalam pengerjaan, saya mohon maaf dan tolong koreksi dengan pemberitahu saya di kolom komentar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.